Halo teman-teman semua, kita jumpa lagi ya di channel tentang statistika matematika. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang variabel random continue. Kita fokus di dua jenis ya. Yang pertama ini adalah yang uniform dan nanti kita lanjut ke yang normal. Oke, di edisi kali ini kita langsung cus jawab soalnya. Oke, di sini saya punya yang pertama ini tentang variabel acak uniform. Di sini ceritanya ada ini ya, ada semacam bus kota gitu yang mana nyampe di haltenya itu setiap 30 menit antara jam 6 sampai jam 11. Nah, kemudian ini yang dihitung adalah waktu tunggu dari seorang penumpang gitu ya. Berarti karena bus ini tiap 30 menit datang, berarti waktu tunggunya atau yang mungkin saya beri nama X itu yang adalah waktu tunggu. Itu berarti kan X ini berada di interval 0 sampai 30 menit ya. Nah, logikanya orang begini akan tiap 30 menit datang, kemudian dia otomatis di halte itu paling sedikit dia 0 menit atau dia datang langsung bisnya ada dan paling lama itu 30 menit ya. Nah, di sini diketahui juga waktu tunggu ini berdistribusi uniform gitu ya. Nah, di sini karena 0 sampai 30 menit kita memandang X ini sebagai variabel acak yang kontinu. Dan di sini dia udah diketahui X ini uniform dan parameternya yaitu alfanya sama dengan 0 dan betanya sama dengan 30. Ini kemudian kita diminta menentukan beberapa probabilitas di poin 1 sampai 4. Di sini kita lihat dulu untuk menghitung probabilitas kita perlu PDF-nya ya, probability density function-nya. Karena ini sudah diketahui dia uniform, berarti sesuai dengan definisinya PDF akan berbentuk seperti ini. Fungsi fx di mana fx-nya bernilai 1 per beta min alfa ketika x-nya berada di antara alfa dan beta, kemudian bernilai 0 di lainnya ya. Ini saya tulis dengan otherwise. Nah, di sini karena alfa dan beta kita sudah clear angkanya. Betanya 30, alfanya 0, berarti di sini adalah 1 per 30. Ini langsung saya substitusikan ya. 30 min 0, kemudian di sini 0 sampai 30. Nah, seperti ini adalah PDF-nya. Dan nanti PDF ini akan kita gunakan untuk menghitung probabilitasnya ya. Oke, untuk mempermudah PDF ini akan kita gambarkan grafiknya. Jadi di sini kita buat diagram kartesiusnya. Koordinatnya ini X dan Y ya untuk merepresentasikan atau menggambarkan PDF ini. Di sini bernilai 1/30 untuk rentang X 0 sampai 30. Nah, ini misalkan X-nya di sini. X-nya di sini 0, di sini 30 misalkan. Ini. Nah, ini bernilai 1/30 di interval ini. Berarti ini karena dia konstan ya. Berarti dia berbentuk garis. Garisnya pas di 1/30. Nah, ini mungkin saya kasih agak gede ya ini. Jadi di sini
Di sini 0 dia di sini. Di sini nggak ikut ya. Kemudian di sini juga nggak ikut. Nah, di sini 0. Nah, di sini 1/30 jadi X-nya konstan gitu. Dari 0 sampai dari antara 0 sampai 30, nilai fx-nya itu konstan di 1/30, kemudian 0 di yang lain. Nah, di yang lain ini berarti di luar interval ini, yaitu yang 0 ke kiri. Ini bisa saya kasih warna hijau ya di sini, berarti dia 0. Kemudian 30 ke kanan, lebih besar sama dengan 30 juga. Jadi dia seperti ini. Di sini juga 0. Nah, di sini adalah kurva PDF kita. Oke, kita coba kerjakan dari poin pertama. Kita diminta menentukan probabilitas seorang siswa akan menunggu 0 sampai 20 menit. Nah, di sini karena X itu merepresentasikan waktu tunggu, berarti untuk poin pertama ini kita bisa menuliskan secara notasi matematika peluang menunggu 0 sampai 20 menit sebagai berikut, yaitu P untuk peluang X berada di antara 0 sampai 20. Ini yang akan kita hitung. Nah, kemudian kita ingat kembali bagaimana menghitung peluang ini. Sesuai teorinya, untuk ini di kasus yang kontinu ya. Di kasus kontinu berarti menghitung peluang X antara 0 sampai 20 itu sama saja mencari luas daerah yang dibatasi. Ada 4 batasnya ya. Yang pertama itu adalah kurva Y sama dengan fx-nya. Kemudian X sama dengan 0. Sama dengan 0 kita peroleh dari ini. Atas kirinya. Kemudian X sama dengan 20. Dan yang terakhir sumbu X ya. Nah, ini. Jadi kita mencari dulu daerah yang dibatasi oleh 4 kurva ini. Kemudian kita cari luas. Oke, kita mulai. Y sama dengan fx berarti yang hijau ini. Kemudian kita lihat di X sama dengan 0. X sama dengan 0 itu adalah sumbu Y ya. Pas di sini. Kemudian X sama dengan 20. Nah, ini kira-kira 20 di sini. Berarti saya harus buat garis tegak ya. Mungkin putus-putus saja. Ini. X sama dengan 20. Kemudian ini yang X sama dengan 0. Ini udah 1, 2, 3. Nah, terakhir adalah sumbu X. Nah, di sini sumbu X saya beri yang ini ya. Nah, berarti kita udah punya daerah yang dibatasi oleh 4 kurva ini, yaitu daerah ini ya. Nah, saya kasih warna biru. Nah, jadi mencari probabilitas ini sama saja mencari luas daerah berwarna biru. Jadi kita perhatikan yang berwarna biru ini adalah luas ini persegi panjang. Persegi panjang. Nah, terus kita lihat di sini panjangnya adalah 20 satuan dikali sama lebarnya. Nah, lebarnya di sini adalah 1/30 ya. Nah, kemudian menggunakan rumus luas persegi panjang cukup kita kalikan panjang dan lebar. Sehingga luas persegi panjang ini sama dengan 20 panjangnya dikalikan lebarnya, yaitu 1/30. Ini hasil finalnya adalah 2/3 ya. Nah, jadi peluang waktu tunggu siswa antara 0 sampai 20 menit adalah sebesar 2/3. Nah, itu adalah langkah yang kita gunakan untuk menjawab poin A. Jadi intinya adalah kalau mencari probabilitas yang kontinu itu Anda
mesti mencari luas daerah yang dibatasi oleh yang pertama itu PDF-nya, Y sama dengan Fx, kemudian garis X sama dengan 0, dalam hal ini batas kirinya, kemudian X sama dengan 20, yaitu batas kanannya, dan terakhir adalah sumbu X. Oke, ini untuk nomor A. Kita lanjutkan untuk nomor B. Modifikasi berikutnya, tentukan probabilitas bahwa siswa itu akan menunggu antara 10 sampai 20 menit. Ini kalau kita terjemahkan dalam ini ya, dalam notasi probabilitas, berarti probabilitas X berada antara 10 sampai 20. Itu adalah luas daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan Fx, X sama dengan 10, X sama dengan 20, dan sumbu X ya. Ini. Oke, dengan cara yang sama kita gunakan lagi gambar PDF-nya ini. Baik. Ini saya copy aja. Nah ya, sudah copy. Jadi saya copy, kemudian tadi kita tetap pakai 20, berarti yang ini saya pertahankan. Ini harus saya hapus dulu ya. Nah, saya hapus. Oke, yang ininya nggak perlu ya, X sama dengan 0. Nah, ini terlalu mepet nih. Nah, bisa. Oke. YFX sudah yang warna hijau. X sama dengan 10. Ini belum ya. Ini 10 misalnya. Berarti gini. X sama dengan 10. X sama dengan 20 yang ini. Dan terakhir sumbu X. Dari sumbu X ini. Sehingga kita punya daerah yang punya adalah persegi panjang. Oke. Kita cari luasnya. Di sini berarti kan daerahnya sama panjang kali lebar. Di sini panjangnya berarti kan 10 ya. Kemudian lebarnya 1/30. Berarti luasnya itu adalah perkalian 10 dan 1/30. Yang mana hasilnya adalah 1/3. Dengan demikian peluang waktu tunggunya itu berada antara 10 sampai 20 menit adalah 1/3. Nah itu. Di sini kita bisa cukup mudah menentukan luasnya karena dia berbentuk persegi panjang. Jadi kita cukup mengalihkan panjang kali lebarnya. Oke. Kemudian yang nomor 3, kita ditanya probabilitas menunggu lebih dari 25 menit. Oke, berarti di sini ini biar berarti kita poin C, probabilitas X-nya lebih dari 25. Nah, di sini kita copy lagi gambarnya. Di sini saya agak seleksi. Baik. Ini lebih dari 25. Nah, ini mungkin saya hapus dulu yang tidak ikut di sini. Ini kita start dari 25.
Misalkan ya 25 itu di sini. Berarti kan kita minta yang lebih dari 20. Di sini X sama dengan 25. Nah, lebih dari 25 berarti dari 25 ke kanan. Nah, di sini kalau kita perhatikan kan kurva PDF-nya ini yang terakhir nggak 0 itu kan di sini. Terus mulai 30 ke kanan dia 0 ya. Jadi kan yang mulai 30 ke kanan itu luasnya nggak ada gitu ya, luasnya 0. Karena berbentuk hanya garis lurus. Nah, dengan demikian yang 30 ke kanan ini tidak berkontribusi ke nilai peluangnya, sehingga kita hanya memperhatikan yang dari 25 sampai 30 ini aja. Sehingga persegi panjang yang dimaksud adalah yang karena yang di 30 ke kanan tuh nilai fungsinya kan 0, jadi nggak bisa berkontribusi. Nah, peluangnya apa? 30 ke kanan ini nilainya 0. Jadi kita hanya perhatikan yang dari 25 sampai 30. Nah, sehingga di sini adalah peluang X lebih dari 25 adalah luas persegi panjang dengan panjangnya itu adalah 5 ya, 5 satuan dari sini sampai sini. Dan lebarnya adalah 1/30. Di mana luas itu adalah perkalian 5 dengan 1/30. Sama dengan 1/6. Nah, ini adalah probabilitas X atau waktu tunggu siswanya lebih dari 25 menit. Oke, terakhir ditanyakan peluang tepat 15 menit. Nah, di sini tepat 15 menit kita coba gambarkan dulu. Mungkin saya tetap pakai yang ini, 15 katakan di sini. Berarti kan tepat 15 itu berarti pas banget di sini ya. Terus P X sama dengan 15. Nah, jadi kalau pas 15 itu kan dia bentuknya seperti ini. X-nya itu 15 persis gitu. Nah, tadi kalau kita perhatikan kan ini bentuknya adalah garis lurus. Garis lurus X sama dengan 15. Berarti mencari peluang ini kan sama aja mencari luas garis lurus X sama dengan 15. Nah, kalau Anda perhatikan garis ini kan tingginya jelas ya 1/30. Tetapi kalau kita pandang lebarnya kan dia tidak ada ya. Ya, lebarnya itu 0. Dengan demikian luasnya itu sama dengan 0 karena lebarnya sendiri sudah 0. Jadi probabilitas tepat 15 menit itu sama dengan 0 untuk kasus yang uniform. Oke, ini untuk yang variabel acak uniform beserta beberapa variasinya ya. Nanti teman-teman juga bisa mengganti angkanya. Di sini mungkin modelnya bisa kita ganti less dan itu bisa aja. Nanti tinggal menyesuaikan gambarnya. Pada intinya untuk mencari peluang yang di continue itu adalah mencari luas daerah yang dibatasi oleh satu itu adalah PDF-nya, kemudian garis X sama dengan 0 yang awal titik awalnya ini, X sama dengan 20 yang titik akhirnya, dan terakhir sumbu X. Nah, itu untuk yang continue. Untuk yang variabel random normal, jadi di sini kita sudah ada permasalahannya, di mana di sini kita langsung ke intinya yaitu weekly income dari drivers ini mengikuti variabel acak normal dengan min-nya itu adalah $1.000 dan standar deviasinya $50. Dan seperti biasa kita juga diminta untuk menentukan probabilitas bahwa driver itu weekly income-nya mengikuti soal A sampai F gitu ya. Oke, di sini seperti yang kita ketahui bersama untuk PDF-nya normal itu
fungsinya cukup rumit ya, sehingga kalau benar-benar mau nyari luasnya itu berarti kita mesti pakai integral. Namun karena fungsinya sendiri juga udah rumit, mau melakukan integral nampaknya sulit ya. Nah, maka dari itu dikembangkan suatu cara yaitu dengan tabel normal standar gitu. Jadi kita mentransformasikan variabel acak normal secara umum itu ke variabel acak normal yang standar. Nah, yang standar itu berarti memiliki, ini saya tuliskan, yang normal standar itu memiliki mu-nya 0 dan variansnya 1 gitu ya. Nah, nanti kita punya tabel normal. Nah, kita akan menggunakan tabel normal untuk mencari luas daerah di bawah kurva. Di sini kita tuliskan dulu yang X itu misalkan menyatakan weekly income. Di sini dia berdistribusi normal dengan min-nya ini 1000 dan standar deviasinya 50. Berarti di sini akan mu, sigma square yaitu 50 kuadrat. Di sini mu-nya 1000, sigmanya 50. Nah, di sini kita sebelum menggunakan tabel normal standar, kita perlu melakukan transformasi agar X-nya ini menjadi standar normal. Rumus transformasi yang digunakan adalah Z sama dengan X min mu dibagi dengan sigma. Kalau kita substitusikan X min 1000 ini kita bagi sama 50. Jadi kita nanti menggunakan rumus ini untuk mentransformasikan yang tadinya normal belum standar menjadi normal standar. Oke, kita mulai dari nomor A, yaitu menentukan probabilitas income-nya itu berada di antara 1000 dan 1100. Di sini kita poin A, probabilitas X-nya antara 1000 sampai 1100. Di sini, nah, untuk mengilustrasikannya, kita coba gambarkan dulu gimana grafik distribusi normalnya. Jadi di sini kita gambarkan untuk distribusi normal itu bentuknya seperti lonceng gitu ya. Oh, sorry, gambar saya enggak terus. Ya, kurang lebih seperti ini. Di mana ini untuk X ya. Di sini yang puncak tertinggi itu terkoneksi dengan mu-nya. Berarti sini 1000. Ini. Kemudian yang kita mau itu probabilitas X antara 1000 hingga 1100. Katakan 1100 di sini. Berarti mencari probabilitas ini sama aja mencari luas daerah yang dibatasi, pertama Y sama dengan Fx. Ini PDF-nya ya. Kemudian yang kedua X sama dengan 1000. X sama dengan 1100. Dan terakhir sumbu X. Jadi yang di sini kan ini guys, X sama dengan 1000. Ini X sama dengan 1100. Ini X sama dengan 1100. Kemudian kurva Fx-nya ini. Dan terakhir sumbu X. Seperti ini. Dengan demikian daerah yang dimaksud adalah daerah yang ini ya. Saya kasih warna hijau. Ini. Nah, di sini kita mau cari luasnya. Nah, ini normal dengan min 1000 variansi 50 kuadrat. Nah, di sini kita mencari luas daerah yang berwarna hijau. Nah, namun kalau mau hitung langsung itu kita terpaksanya buat integral. Nah,
Untuk mempermudah kita transformasikan normal yang ini ke normal standar dengan memperhatikan transformasi ini X min 1000 per 50. Jadi nanti kita kalau setelah ditransformasikan itu menjadi normal standar. Nah, di sini kita gambar lagi untuk yang normal standar. Ini. Nah, ini kalau normal standar itu kan minnya 0, jadi di sini 0. Ini normal yang standar. Di sini kita istilahnya mentransformasikan titik ini dan titik ini ke yang distribusi normal standar dengan rumus X min 1000 per 50. Jadi di sini kan saya tuliskan aja rumusnya X sama dengan Z sama dengan X min 1000 per 50. Yang pertama, ketika X-nya sama dengan 1000, maka kan Z-nya sama dengan 0. Berarti 1000 ini pasangan sama 0. Sini. Ya, ini udah Z ya, yang normal standar. Kemudian yang 1100 sekarang kita cari pasangannya. Itu berpasangan dengan, kita substitusikan 1100 ke sini, berarti 100 per 50, yang mana Z-nya sama dengan 2,00 ya. Berarti ini 1100 untuk yang normal standar terkoneksi dengan 2. Berarti di sini daerahnya masih sama, yang antara 0 sampai 2. Jadi kita mencari luas daerah yang dibatasi Z sama dengan 0, Z sama dengan 2, kurva normal standarnya, dan juga sumbu X. Jadi daerah yang berwarna hijau ini. Ini kita cari luasnya. Nah, di sini karena dia sudah normal standar, kita bisa menggunakan tabel distribusi normal untuk menghitung luas yang berwarna hijau ini. Karena ya nah mungkinlah kita melakukan integral itu terlalu berat gitu. Jadi kita ini kita ke tabel standar normal. Sebelum ke angka-angkanya, perhatikan dulu lambang di sini. Karena ini menentukan jenis tabel yang kita gunakan, yaitu titik-titik atau angka-angka yang berada di tabel ini itu mencerminkan luas daerah antara 0 sampai nilai z-score-nya. Nanti nilai z-score-nya kita lihat dari ini yang kolom ini dan juga baris ini. Jadi nanti semua angka-angka yang ada di sini, maksud saya yang di dalam tabel ini, keseluruhan ini merepresentasikan luas kurvanya, kurva standar normal dari 0 sampai nilai z. Gitu. Nah, kita harus perhatikan benar kurva. Oke, yang tadi kita perlukan itu, kan P saya tulisin ulang lagi. Tadi yang dimaukan probabilitas X-nya probabilitas X-nya antara 1000 sampai 1100. Kemudian setelah ditransformasikan, luas daerah yang hijau di sini, di kurva yang belum standar itu sama dengan yang di sini yang sudah standar. Berarti ini sama dengan peluang Z antara 0 sampai 2. Gitu. Nah, 2 ini sama dengan 2,00 ya. Berarti nanti kita perlukan adalah nilai peluangnya di Z-nya sama dengan mencari nilai peluang dari Z antara 0 sampai 2.
Jadi kan ini udah 0 startnya, sekarang kita tinggal cari di sini adalah 2,00 ya. Nah, di sini 2,00 itu cara baca tabelnya. Kita lihat dulu di sini 2,00 itu kan bisa ditulis 2,00 ditambah 0,00 ya. Jadi kalau membaca tabel distribusi normal itu kita dua kali ya, kita harus pecah dia menjadi dua desimal, yang mana dua desimal ini sesuai dengan nilai Z di tabelnya, terutama yang di digit kedua ini. Ini kita harus pisahkan 0,0 terus digit keduanya. Digit keduanya ada di sini gitu. Nah, ini kebetulan digit keduanya 00 ya. Jadi dia di kolom pertama ini. Kemudian 2,0 itu ada di baris yang ini. Kemudian kita cari potongannya, yaitu di nilai 0,4772. Jadi nilai 0,4772 ini mencerminkan probabilitas Z antara 0 sampai 2 gitu. Ini kebetulan karena soalnya start dari 0 sampai 2, nah itu kita langsung dapat jawabannya, yaitu 0,4772 gitu. Nah, itu untuk cara baca tabelnya. Dan yang teman-teman perlu perhatikan adalah tabel ini, karena yang dihasil itu di sini, berarti nilai-nilai dalam tabel ini merepresentasikan peluang atau merepresentasikan luas dari 0 sampai nilai Z yang diinginkan. Berarti ini 0,4772 ya. Berarti ini sama dengan 0,4772. Dan kita udah selesai gitu. Karena yang di atas ini setelah kita transformasikan menjadi yang ini, walaupun skalanya berbeda tapi memiliki luas yang sama. Gitu. Nah, ini untuk normal A, yaitu peluang X-nya berada di antara 1000 sampai 1100. Kemudian kita lanjutkan ke soal B, yaitu yang lebih dari 1100. Lebih dari 1100. Di sini X lebih dari 1100. Di sini kita copy lagi. Kita copy lagi. Ini sama si ininya. Ini sekarang yang lebih dari 1100. Jadi kalau lebih dari 1100 berarti 1100 ke kanan ya. Jadi yang kita mau adalah luas yang bagian ini. Terus sampai ke kanan. Langkahnya sama, 1100 harus kita transformasikan. Di hasilnya 2 ya di sini. Di sini 2. Luasnya berarti yang di kanannya yang ini. Oke. Berarti nanti yang probabilitas X-nya lebih dari 1100 itu sama saja mencari probabilitas Z-nya lebih dari 2. Nah, di sini teman-teman mesti perhatikan yang ada di tabel normal kita itu adalah luas dari 0 sampai 2 ya. Itu yang kita punya. Jadi dari tabel itu kita cuma punya yang warna merah. Yang mana kita udah hitung tadi di nomor 1 yaitu 0,4772. Nah, sedangkan yang kita mau cari itu yang warna hijau ini. Nah, di sini nggak bisa langsung. Kita harus memperhatikan beberapa hal.
Yaitu yang kita perhatikan adalah karena kurva normal ini simetrik dengan sumbu simetrinya itu yang ini Z sama dengan 0, maka bagian kanan dari kurva yang mulai dari 0 sampai terus ke kanan itu nilai luasnya adalah setengah ya. Yang dari 0 sampai seterusnya ke kanan ini luasnya adalah setengah atau 0,5. Nah, di sini yang kita udah punya kan berarti luas yang merah. Kalau kita tambahkan sama luas yang hijau, kita cari yang hijau itu nilainya sama dengan 0,5. Jadi yang hijau itu sama dengan 0,5 dikurangi yang merah ya. Jadi di sini 0,5 dimin sama yang merah 0,4772. Nah gitu. Jadi kita harus sedikit mengakali istilahnya di sini, yaitu karena kita cuma tahu yang 0,4772 yang luas warna merah ini, nah makanya kita untuk yang warna hijau ini adalah 0,5 dikurangi 0,4772 yang mana hasilnya 4772 itu hasilnya adalah 0,0228. Nah gitu. Jadi ini Z-nya 0,0228. Ya, seperti itu. Oh, so ini yang B ya. Yang B. Ya, itu. Oke, jadi sekali lagi, luas daerah dari 0 sampai ke kanan terus itu adalah setengah. Karena kita dari tabel Z hanya punya luas daerah warna merah ini, makanya kita mesti menghitungnya 0,5 min luas yang warna merah. Oke, itu nomor B. Kemudian kita lanjutkan ke C yang lebih dari 950. Oke. Di sini kita ini lagi ya, copy lagi. Ini sama yang 950 berarti ini saya mesti Oh, 950 berarti dia di kirinya 1000 ya. Kirinya 1000. Di sini lebih dari ya. Berarti ini ke kanan gini. Ke kanan gini. Terus kita selanjutnya perlu mencari 950 ini dia terkoneksi dengan Z yang berapa. X-nya 950 maka Z-nya kan ini ya. Ini sama dengan -1. Berarti di sini ini berarti ini kita hapus dulu ya. Ini dia -1. -1 kemudian
ke kanan ya. Dia ada bagian yang di kirinya 0, ada juga bagian yang di kanannya 0. Nah, di sini kita harus memperhatikan lagi bagaimana menghitungnya. Nah, di sini karena ada bagian yang di kirinya 0 dan di bagian kanannya 0, maka kita bisa memandang luas yang warna hijau ini menjadi yang pertama, yang luas hijau tadi itu, pertama dia adalah luas yang merah ini. Dari min 1 sampai 0, masih kita jumlahkan dengan yang ini. Warna hitam dari 0 sampai terus ke kanan. Jadi ini sama dengan yang merah ditambah yang hitam. Ini. Yang hitam udah clear, dia 0,5 ya. Karena dari 0 sampai seterusnya. Nah, sekarang yang merah ini. Nah, kita perlu mencari luas yang warna merah. Di sini, kalau kita ingat lagi, dia kan simetris terhadap X sama dengan 0. Jadi, kalau kita punya daerah yang seperti ini, berarti pasangannya atau yang di sebelah kanan itu kan, yang di sini, itu adalah kita mencari yang jaraknya 1 dari 0, yaitu adalah 1. Semacam kayak mutlaknya gitu. Kalau karena ini negatif, kompartemennya di positif itu adalah positif 1. Nah, di sini kalau kita punya 1 ini kita tarik ke atas gini. Nah, maka nanti ini saya ilustrasinya begini. Luas yang warna merah ini akan sama dengan luas yang warna merah di sebelah kanan. Nah, gini. Ini luasnya sama karena mereka karena kurvanya simetris. Jadi nanti mencari peluang Z-nya antara min 1 sampai 0 itu akan sama dengan mencari peluang Z-nya antara 0 sampai 1. Nah, karena yang di tabel itu kita hanya punya yang dari 0 sampai 1 ya. Nah, berarti kita mencari luasnya ini di tabel gitu. 0 sampai 1. Berarti 1 itu kan 1,00, ini 1,00. 1,0 ini dan yang 0,00 ini. Kita cari intersection-nya itu ada di 0,3413. Oke, berarti luas dari 0 sampai 1 itu adalah 0,3413. Sehingga yang ini sama dengan 0,3413. Ini yang ini ya, yang warna merah. Berarti nanti kita jangan lupa menjumlahkan 0,3413 dengan yang warna hitam tadi, yang 0,5. Itu adalah total luasnya untuk yang berwarna hijau. Berarti 0,5 tambah 0,3413. 0,8413. Nah, jadi probabilitas X lebih dari 950 itu sama dengan probabilitas Z lebih dari min 1 sama dengan 0,8413. Jadi gambarnya berperan penting ya untuk menentukan kita ngitungnya entah di jumlah atau 0,5 minus dan lain-lainnya gitu. Oke, ini kita udah selesai sampai poin yang C ya. Oke. Berikutnya kita lanjut ke poin D antara 1020 dan 1037,5. Oke. 1020. Dan 1037,5. Di sini kita lihat, kita copy lagi kurvanya. Kalian ya sambil normal standar.
Ini 1020 sampai 1037,5. Berarti oke. Berarti 1020. Di sini katakan 1037,5. Kita mintanya tuh yang ini ya. Oke. Terus kita transformasikan 1020 dan 1037,5. Kalau X-nya 1020 berarti Z-nya kan 1020 min 1000 per 50. Ini 25 yaitu 0,4. Selanjutnya ketika X-nya 1037,5, maka Z-nya itu sama dengan 1037,5 berarti 37,5 dibagi 50. Itu adalah 0,75. Berarti si 1020 berpasangan dengan 0,4 dan 1037,5 pasangannya sama 0,75. Nah, kita lihat pasangannya di sini. Hmm. 0,4 sama 0,75. Ini yang dimau yang ini ya. Oke, kita akan mencari luas daerah yang dihasil berdasarkan tabel normal yang kita punya. Kalau Anda perhatikan kan yang bagian kayak gini itu nggak ada ya. Yang posisinya kayak gini kan nggak ada di tabel. Yang ada itu adalah dari 0 sampai suatu nilai. Nah, di sini kita mesti melihat geometrinya. Nah, yang kita punya itu kan berarti kalau dari tabel normal itu adalah P0 sampai 0,4 itu kita punya ya. 0 sampai 0,4 itu berarti di sini yang hasil warna hitam ini. Ini udah bisa kita cari nanti di tabel. Kemudian berikutnya itu kan yang kita punya juga probabilitas C-nya antara 0 sampai 0,75. Itu kita punya juga. Yang dimana itu mungkin saya kasih warna merah. Warna merah dari 0 sampai 0,75. Warna merah ini ya. Nah, kalau kita perhatiin hubungan luas daerah warna hijau, merah, dan hitam kan seperti ini. Yang merah ini kan yang paling besar ya, dari sini sampai sini. Kemudian yang hitam itu dari sini sampai sini aja. Yang hijau kan dari sini, dari 0,4 sampai 0,75. Berarti hubungannya itu adalah yang merah, yang paling besar itu, luas yang merah itu adalah jumlahan yang hijau dan yang biru. Yang hitam dan yang hijau, sorry. Yang hitam 0 sampai 0,4 tambah yang hijau. Ini. Nah, yang kita mau yang warna hijau. Ini kita cari di tabel sekarang. Yang hitam itu 0,4 dan yang merah itu 0,75. Kita move ke tabel 0,4. 0,4 berarti kan 0,4 dan 0,00 yang ini 0,1554. Berarti ini yang warna hitam. Ini tambah yang hijau. Kemudian yang merah itu dari 0 sampai 0,7. Nah, di sini karena ada desima, ada ini ya, angka kedua setelah koma itu kan 5 ya, itu 0,75. Berarti kita pecah ini jadi 0,7 tambah 0,05. Nah, ini karena dia ada digital akhirnya ini kita harus
menuliskan dia sebagai 0,05. Oke, berarti 0,7 di sini. 0,7 dan 0,05 di sini. Lihat, kita perlu potongannya ya. Berarti ini harus move ke sini. Ini ke sini. Yaitu di angka 0,2734. Jadi kalau ada desimal paling belakangnya ini, Anda mesti move sampai dapat yang pas gitu ya. 0,2734. Nah, jadi dengan demikian yang warna hijau ini adalah nilai 0,2734 kita kurangin sama yang warna hitam 0,1554. Ini 0,2734 min 0,1554 yaitu 0,118. Nah, di sini. Ya, ini adalah model keempat di mana kita harus melakukan perhitungan 2 kali dan mengurangi yang besar dengan yang lebih kecil. Nah, oke. Kita udah yang nomor D. Ya, pada intinya untuk distribusi normal ini supaya tidak bingung menggunakan cara yang seperti apa itu kita gambar dulu. Jadi kuncinya adalah di gambarnya. Nanti dari gambar itu kita bisa perhatikan geometrinya, entah nanti dia yang 0,5 min atau yang dijumlah atau yang mana gitu. Dan kuncinya tetap kita harus lihat patokan tabel kita. Tabel kita itu yang seperti ini, yaitu mencari luas dari 0 sampai nilai Z. Jadi ini juga harus diperhatikan. Misal mencari yang tadi, mencari yang di sini, berarti Anda nggak bisa temukan nilai yang warna biru ini di tabel, karena tabel kita hanya ngitung yang warna coklat. Berarti nanti untuk yang biru ini adalah 0,5 di min yang warna coklat. Dalam hal ini 0,475. Gitu. Jadi kalau udah ada gambarnya, teman-teman bisa dengan mudah mengidentifikasi ini kira-kira pakai yang mana. Oke, saya rasa karena tadi sudah saya berikan clue-nya yaitu gambar, berarti nanti Anda bisa mengerjakan poin E dan F secara mandiri. Itu nanti Anda gambarkan dulu pertama kali yang ini di X, kemudian transformasikan 2 titiknya ke Z, nanti Anda menggunakan tabel hitung luasnya. Oke, saya rasa cukup sekian video kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan berguna bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pembuatan video ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.